saya belum tentu berdiri berumur kalau ketemu saya, belum tentu ya. Jadi kita bahas aja dulu. Saya mau ketemu kamu sih karena saya suka lihat kau. Makanya Ya sudah, kalau kamu ketemu tanya saya alamatku. silakan. Kau cari saya tinggal di Sudiang. Kau cari ke Bank BTN yang namanya supervisor Bank BTN itu pasti kau tahu ke saya. Silakan. Kalau kamu ketemu. Iya, terus anu mau kau. Lanjut mau kau, lanjut mau kau. Oke. Oke ya. Iya, Semua lanjut mau tidak kau. pernah takut, bro. Oke. Iya, tupamu kepala talang. Emosi dia. Jadi begini, saudara Rudi, ya. Jangan mau kau panggil saudara saya. Jangan mau kau panggil biasa Rudi saja begitu ya. Oke, begini Rud, Rudi bukan dulu. Rudi, jangan kau Rudi. Ya, begini Rudiwati. Jadi Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Yesus mengatakan kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan saya, jangan kau percaya. Ayo. Tertulis di dalam kitabmu di Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26. Kalau Paulus ajar, sabar dulu. Kalau Paulus dia berbicara tentang Muhammad, itu jangan percaya. Ini kan dia bicara tentang Yesus. Jadi tetap lucu. Seakan-akan kau ingin mengatakan bahwa Yesus itu mengenal Paulus. Sekarang ini yang saya katakan sama saudara, sama Rudiwati, bahwa Tuhan Yesus juga kenal kau semua. Memang saya bukan umatnya. Paulus. Saya bukan umatnya, sama seperti kamu. Bedanya kamu dengan saya, kamu nyamar-nyamar sebagai pengikutnya. Yesus kan berkata kepada orang Yahudi, hati-hati kau dengan serigala yang nyamar domba. Ingat ya, tidak ada domba makan babi, tidak ada domba makan anjing. Nah, berarti kau serigala. Yesus. Saya bukan pengikut Yesus. Enggak, Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Saya bukan Bani Israel. Begitu juga Anda. Bedanya Anda ngaku-ngaku sebagai Bani Israel. Itu koplaknya Anda, kaplat talang itu namanya. Sekarang kalau saya terus kalau sunat, terus kenapa sunat kau mau? Saya pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulku mengajarkan kami bersunat. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW itu adalah keturunan Nabi Abraham alaihissalam. Ayo, keturunan Ishak bersunat, keturunan Ismail bersunat. Kau keturunan siapa? Tidak bersunat. Keturunan siapa kau? Keturunan siapa? Kau cuma bangsa cuma bangsa Yahudi. Kamu keturunan setan. Cuma Yahudi saja yang sunat. Siapa bilang? Manusia kedua. Dengar. Manusia kedua setelah Abraham bersunat itu adalah Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak. Kena lagi. Ayo. Masih mau bernafas? Masih mau datang besok? Masih mau cari alamat? Orang Makassar kau dapat. Nah, jadi begini, saya ajarin kau. Yesus berpesan kepada pengikutnya, waspadalah kepada siapapun yang mengaku bertemu dengan saya di padang gurun, mengaku bertemu saya dalam bilik penjara. Paulus kan pernah di penjara kan? Nah, Yesus mengatakan, jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu, bahwa kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau ada yang mengaku dia bertemu dengan aku dalam bilik penjara, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua nanti ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Berarti orang yang sehat otaknya begitu mendengarkan nasihat Yesus tidak akan pernah percaya kepada Paulus. Paham sampai situ? Sampai situ paham? Atau masih mau kukutui lagi? Supaya kau ngerti. Kepala talang kau itu sombar. Jadi Yesus menasihati muridnya, kalau ada orang mengaku bertemu dengan saya setelah ini, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti yang kedua kalinya nanti di akhir zaman ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Itu pesan Yesus. Tapi kenapa kamu percaya kepada Paulus? Kenapa? Karena kamu itu pengikut agama yang diwariskan oleh penjajah. Begitu saudaraku. Tepuk tangan untuk Rudi. Itu karena mengaku. Jangan kau emosi. Kenapa kau bicara? Kau bicara Isa Al-Masih itu siapa? Jangan kau emosi, Bela, santai Bapak. Jangan kau kasih mute juga saya. Langsung hitung kau ini. Aduh, kurang ajar sudah dia bicara. Bukan saya, bro. Itu host, saya bukan host. Tendang aja kurang ngajar. Woi, sampah. Bangke cerut ini orang Bugis yang menurunkan kau orang Bone. Hah? Kenapa? Berani kau? Allahu Akbar, Masya Berani Allah. kau sama Andi Selebes? Kalau kau ditalo, di mana kau di sana? Saya datang malam ini. Di sana itu kebanyakan orang Toraja memang di Baktalo.
di belakang di belakang Batu Raya. Asami mah di bangkumu. Nggak berani, karena agamanya tidak mengajarkan dia mental baja. Agamanya mengajarkan ajaran kasih. Apabila di pipimu ada tamparan dari kiri, berikan pipimu yang kanan. Mantap. Kalau mukamu ditendang tendangan putar sebelah kanan, kasih kepalamu yang sebelah kiri tendangan putar. Kayak gitu ajarannya dia. Iya, orang lagi diskusi lintas agama nanya alamat. Kapelak talang lah, ngomongin kotor lah. Aduh. Itu ngefans itu. Minta tanda tangan ya Bang Billy ya. Minta foto bareng dia. Tadi ujung-ujungnya gitu kalau ketemu main thread. Akhi, saya ingin tahu di kitab Taurat Perjanjian Lama menurut saudara kita Kristen, itu ada nggak tanda-tanda orang yang kerasukan roh jahat? Tanda orang yang memasukkan roh jahat. Kalau di dalam Torah memasukkan roh jahat sih nggak ada. Kalau di dalam Torah tuh Nggak ada ya? nggak ada. Kalau di kitab Nevi'im Ketuhim kayaknya ada tuh di kitab. Ada itu. Ada ya? Emang kenapa, Akhi? Nggak apa-apa. Ini yang saya bahas dari tadi, Akhi, terkait dengan Paulus yang kedatangan makhluk mengaku Yesus. Sampai-sampai karena dia merasa kedatangan Yesus, maka semua yang diterangkan kemudian di dalam Taurat itu dikatakan sampah, dikatakan tidak berguna, dibatalin semua. Gara-gara makhluk itu datang kepada Paulus. Ya, Paulus itu penentang Torah dan juga bertentangan dengan Yesus juga kalau kita Iya, betul. pelajarin sebenarnya ya. Terus kemarin saya dapat sumber tuh ya soal Paulus itu kepingin menikahi anak daripada imam besar pada zaman itu, dan dia udah disunat. Nah, supaya dapat dia disunat. Ternyata anaknya imam besar nggak mau sama dia. Dari situ dia akhirnya berbalik. Itu datanya dari Kristen juga. Aku lupa nama. Dari Ebionit datanya. Iya. Itu. Iya. Masya Allah. Ini juga ada data Jadi yang memang Paulus penentang Torah. Iya. Saya juga sedang mencari data terkait dengan Matius 24 nomor 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ini dalam kitabnya mereka. Ada tertulis, Yesus berkata, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Kan sama seperti di dalam Matius 23, di situ diterangkan bahwasanya jangan engkau mengikuti ahli Taurat, mereka hanya membaca, menghafal, membaca, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Mereka telah menduduki kursi Musa, tetapi mereka tidak mempraktekkan Taurat itu. Jangan kau ikuti. Sama dengan ini, pembinasa keji duduk di tempat yang suci menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah, ternyata kalau saya merunut pernyataan-pernyataan Nabi Daniel dalam kitab Daniel, entah ini salah atau benar, di situ diterangkan dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Daniel 7 nomor 25, akan menganiaya orang-orang suci milik yang maha tinggi. Ia berusaha mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini yang saya runutkan kepada pengakuan Yesus bahwa pembinasa keji itu menentang perkataan yang maha tinggi, menganiaya murid-murid orang suci, dan berusaha merubah hukum. Daniel 7 nomor 25. Dan kalau kita lihat di dalam surat Paulus di Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus digantung di atas pohon, dia telah membatalkan
hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Nah, ini bahaya nih. Ini bahaya. Inilah yang disebut sang pembinasa keji yang kemudian mengatakan bahwa Taurat itu adalah kotoran atau sampah. Akhi, di mana itu? Filipi berapa? Filipi 3 ya? Apa itu? Akhi Sugi, Apa itu? Paulus mengatakan bahwa ini Taurat itu adalah kotoran. Filipi 3 ya? Filipi 3 nomor berapa tuh? Nomor 8 ya? Akhi Sugi monitor enggak? Filipi 3, 8 sampai 11. Oh, itu dia. Iya, betul. Di situ dikatakan bahwa Taurat itu adalah kotoran. Skubalon. Skubalon itu sampah atau kotoran atau tinja. Bayangkan itu, akhi. Filipi 3 suratnya Paulus ini mengatakan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah tinja. Skubalon. Apa enggak gila ini? Bahasa Yunaninya itu kan? Iya, skubalon itu artinya tinja. Itu Pak. Sampah dibilang Gila tinja. lah, kacau. Berarti Daniel, Bilangan berarti Daniel setelah menubuatkan pembinasa keji itu memutarbalikkan ajaran Tuhan, hukum. Nah, Yesus mengatakan itu berarti betul. Paulus ini adalah pembinasa keji yang mengaku bertemu dengan dia di dalam bilik dan di dalam di padang gurun. Makanya tadi saudara-saudara Kristen ada 6. Saya tanya, makhluk apa yang datang kepada Paulus yang mengaku sebagai Yesus itu? Dan ternyata mereka hanya kejang-kejang semuanya. Kacau ini. Silakan, akhi, silakan. Waktu itu ada Bang Handi. saksinya nggak waktu dia? Anehnya, akhi. Waktu dia matanya ada saksi nggak itu? Waktunya begini, akhi. Di dalam pengakuan Paulus di Kisah Para Pewarta 22 nomor 9, Paulus mengaku, mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepada aku itu tidak mereka dengar. Nah, sedangkan di Kisah Para Rasul 9 nomor 7 tertulis begini, maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan Paulus, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Nah, di sini di Kisah Para Pewarta 9 nomor 7, pengakuan Lukas bahwa orang-orang yang berjalan bersama Yesus itu mendengar suara. Tetapi Paulus mengatakan dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 9, orang-orang yang bersamanya tidak mendengarkan suara. Ada kontradiksi. Wah, berarti Dari dua iya, kitab nggak di mana nyambung- penulisnya nggak cuma nyambung tuh satu. dengan yang lain. Yang satu mengatakan tidak mendengar, yang satu mengatakan mendengar. Betul. Anehnya, penulis Kisah Para Pewarta itu Lukas. Di dua catatan Lukas. Di catatan orang yang sama menulis cerita yang berbeda. Kan menurut anggapan orang. Hei. Mate bale. Ayo Bang Handi masuk, Bang Handi. Ada dewa ini dari mana? Sekte mana? Dewa Mahadewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngelihat orang yang kerasukan setan, kenapa harus mencari ayat, Bang? Tidak perlu mencari ayat. Disinilah terbaliknya orang-orang Kristen. Ketika umat Muslim di luar rumah itu bisa kerasukan, tapi pada saat dibawa ke masjid dia sembuh. Tapi orang Kristen di luar mereka itu sehat, normal. Masuk ke Tapi pada saat gereja, mereka masuk gereja, kerasukan. kesetanan mereka. Kerasukan. Apa Iya, yang ya, lihat betul aja? ya. Lihat fakta aja. Iya, betul. Faktanya seperti itu. Iya. Dan Tripping ini dewa, kayak orang joget dewa gitu ya. naik ke sini, Bang. Di bawah ada yang namanya Bunda Chinwei, Bunda Chinmei. Bunda Chinmei 123. Beliau sering ngobrol sama dewa di DM. Beliau mau mualaf katanya, Bang. Host, tolong ditarik dong yang namanya Bunda Chinmei. Bunda Chinmei 123. Coba Bunda Chinmei request, kalau komen nggak kebaca.
Belum ada, dia nggak ada. Ada, masih ada. Mana nih? Tadi Dewa cepat-cepat makanya pengen naik ke sini. Beliau mau mualaf itu. Beliau mau mualaf. Beliau sudah tidak percaya sama kekristenan. Ini pengakuan dia ya di DM ke Dewa ya. Karena tiap hari Dewa DM-an sama beliau. Tiap hari Dewa ajarkan mengenai soal Islam. Tetapi pada saat Dewa ajak naik ke Komal, dia itu malu. Malu Mas Dewa, saya naik aja nggak apa-apa kata Dewa teh. Nah di sini mumpung dia ada di bawah, Bang Juma ada di atas, ya kan? Ayo naik ke sini, Bunda Chinmay. Naik ke sini ayo. Nggak akan digigit kok, nggak akan digigit. Bang Juma nggak gigit. Dia nggak request, nggak ada. Malu dia, makanya harus ditarik. Tarik. Cari dia. Chinmay 1, 2, 3, tolong ditarik. Tariknya di mana bang? Nggak ada komen. Penontonnya juga nggak bisa dilihat dari penonton. Oh gitu ya. Iya. Bentar coba. Bentar. Dewa lihat dulu. Masih ada tadi beliau. Ada ini di bawah tuh. Bunda, tolong naik sini dong Bunda. Chinmay 1, 2, 3, tolong naik sini. Ayo Bunda. Ayo naik. Telepon aja Bang Dewa. Dewa nggak ada nomornya. Nggak ada. Ayo Bun, naik ke sini Bun. Kalau mau berubah Bun, jangan nunggu waktu. Tapi berubahlah selagi masih ada waktu. Ayo Bun ke sini Bun. Waduh. Malu dia mungkin. Iya, beliau malu. Setiap hari DM sama Dewa, belajar Islam beliau. Belajar Islam. Dan dia pengen katanya mualaf dia. Nah, mumpung sekarang ada Bang Juma yang nonton disaksikan 4.000 lebih ini. Silakan Bunda. Waduh. Atau bunda yang ini mungkin. Yang mana? Coba. Yang ini. Bukan bunda ini. Oh, dia DM. Jangan Mas Dewa, aku. Ntar lu. Malu katanya Bang. Ya Allah, si Bunda gimana ini? Dia DM Dewa nih. Ada DM nah. Ntar dulu ya, Dewa live dulu. Kalau misalkan beliau mau naik, nanti nggak apa-apa dinaikin aja. Dewa menyaksikan di bawah. Ntar Dewa DM dulu ya, beliau ya. Makasih Bang Juma, Bang siapa nih host? Pak Desugi, Siap, Bang Bang. Andi, Bunda Rahma, sama Bang Bil, makasih. Ya, Ahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Rudi mainan lucu itu Rudi ya, baru mau main, udah pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Bang Zuma, Pak Desugi, host, Bang Handi, Bunda Rahma, Bang Billy, malam. Boleh bertanya ke Bang Billy? Malam Bang Dito, ya lanjut. Bang Billy boleh dijelaskan tuh. Marilah kita menciptakan manusia, itu bunyi kejadian ya. Itu gimana itu? Apakah itu makna? Karena mereka memaknai itu makna gabungan dari Trinitas itu. Kita di situ. Oh. Silakan Bang, gimana itu? Iya, nah si Adam, Betsemenu Kitmoltenu itu teks aslinya. Marilah kita buat manusia harusnya itu kata selem itu secerdas. Jadi selem itu adalah buat manusia apa namanya bahasa Inggrisnya itu dalam bukunya itu namanya intellectual perception. Gambar dan serupa kita yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia seperti itu
itu disalahpahami bahwa Tuhan itu punya bentuk rupa. Nah, kalau untuk kata rupa dalam bahasa Ibrani memakai kata toar, ya gambar, beneran seperti form, bentuk. Tapi maksudnya nggak gitu. Itu dibahas di dalam satu kitab namanya Moreh Nehukim soal itu. Nah, marilah kita, siapa di situ kita? Itu Tuhan dengan para malaikatnya. Ya, mereka sedang Sidang ilahi ya. untuk membuat. Iya, betul. Oke. Sidang ilahi terima ya. kasih. Mereka sedang merencanakan. Ya, lanjut. Oke Bang. Berarti mereka memplesetkan artinya ya, menyalahartikan. Oke lanjut. Terima kasih Bang Billy. Naikin noten lagi lah biar ada hiburan ini nih. Ayo teman Kristen naik yuk. Selanjutnya ada Bang Dewa. Ada komen yang lucu tuh, Zuma ini dipakai oleh iblis. Kocak itu. Udah itu aja komennya di bawah. Aduh, Iya, si Noah. Bang, orangnya katanya malu, Bang. Dewa liatin ini ya, komennya ya. Bentar. Nih. Dia katanya malu, di bawah saja katanya. Ya katanya. Deh. Nih, namanya nih, host. Nah, ini ya. Insya Allah beliau mau mualaf itu. Cuma dia masih nggak tahu lah. Ada yang dipertahankan sama beliau, nggak ngerti apa. Tapi ya Dewa sih menyarankan sekarang aja Bunda, kalau Bunda mau silakan kirim permintaan naik ke atas. Dewa temenin kok di sini. Kalau misalkan nggak open cam nggak apa-apa. Karena Dewa sudah tahu siapa Bunda gitu. Naik ke sini Bunda, ayo sahadat Bunda, naik ke sini. Mumpung ada Bang Juma Bun. Ditarik bisa nggak host? Tunggu, aku turun sebentar. Aku aja yang turun Bang, dulu bentar. karena aku nggak biar yang berteman mau sama beliau. saya ada di atas. Kecuali gitu. beliau komen di bawah, saya lihat akunnya. Tapi kalau lihat dari penonton nggak bisa Bang. Oh, Bunda, komen atau di bawah Bunda? Komen di bawah. Ayo Bunda. Waduh, kok malah nggak ada komen? Beliau sering diskusi sama Dewa ya, hampir setiap hari. Bunda Chinmeti diskusi sama Dewa, menanyakan mengenai soal Islam, dan dia ngefans sama Bang Juma. Dia ngefans banget sama Bang Juma. Nah inilah ya yang luar biasa ya. Ada orang Kristen yang ngefans sama Bang Juma. Kalau sesama Islam sih wajar ya. Tetapi orang Kristen, di mana dia adalah seorang Kristen baik, tapi dia ngefans sama Bang Juma. Dan dia sudah menyadari kekeliruan yang ada di dalam Bible. Makanya dia pengen bersahadat. Itu ucapan dia ke Dewa ya. Ucapan beliau sama Dewa. Dan silakan ditanyakan langsung ke beliau kalau tidak percaya. Dewa bukan yang ngada-ngada ini. Tanyakan juga ke beliau, benar nggak beliau sering diskusi sama Dewa di DM. Silakan tanyakan ke beliau. Monggo Bun, ditunggu sama Dewa 10 menit. Kalau nggak ada, ya sudah terserah Bunda lah itu mah. Silakan Bang Juma, dilanjut Bang. Dewa nunggu 10 menit dulu sini Bang. Nunggu dia naik.
Besarkan Bang Juma, host. Oh, dia komen lagi ke Dewa, malu katanya. Ya sudah, Dewa mau ngobrol sama beliau di DM aja ya. Host, makasih Bang Juma. Siap bang. Ya, Dewa ngobrol sama beliau di DM aja ya. Mudah-mudahan beliau mau mualaf ya. Terima kasih banyak kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Noah, lagi dan lagi, again. Apa lagi yang, oh ada Mbak Nana naik lagi. Bang Noah, silakan. Apa lagi yang membuat kepalamu mumet? Silakan. Oh, selamat malam. Malam. Ya, salam sejahtera ya, salam berbahagia untuk semua yang ada di room ini. Tapi sebelumnya mohon maaf, saya hanya ingin berdiskusi dengan Bang Juma saja. Gurunda, Bang Zuma monitor. Ada penggemarnya nih. Kamu ngomong apa sih Noah? Wah, gimana Bang? Kamu ngomong apa? Oh, ya ada aja lah yang mau diomongin. Banyak Bang. Itu pertanyaannya tadi belum ada yang lu yang ketujuh nih. Apa itu? Ya. Roh apa yang mendatangi Paulus waktu di Damsik? Oh. Terus Itu. apa yang dikatakan roh itu kepada Paulus Bang? Ya lu jawab aja. Buktikan kalau itu Yesus yang datang gitu loh. Yang pastinya setiap roh yang mendatangi seorang utusan ataupun seorang pembawa kebenaran ya, pemberita kebenaran, itu sudah pasti adalah roh kebenaran gitu. Buktikan kalau itu Yesus yang datang. Ya gimana saya mau membuktikan itu Bang? Saya tidak hidup di zaman itu. Kalau saya hidup di zaman itu mungkin saya bisa buktikan. Berarti yang datang ke Paulus itu kan beginilah. Ada suara nih, akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Ya. Waktu dia dibutakan matanya kan gitu ya. Nah, menurut Anda itu Yesus beneran? Ya itu yang tertulis seperti itu pengakuan Paulus sendiri ya, berarti ya itulah. Tapi Yesus pernah berkata, jangan percaya kalau ada orang mengatakan ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di sana, ada Yesus di sini. Yesus memproklamirkan dirinya, jangan percaya kalau ada yang menjual namaku. Gimana itu? Yang mana yang benar nih? Yesus atau Paulus yang benar? Jadi maksud abang Paulus ini menjual nama Yesus begitu? Bukan, dengerin dulu. Yesus pernah bicara begitu, jangan percaya kalau ada orang ketemu aku di padang gurun. Iya. Nah, sedangkan Paulus mengatakan dia ketemu Yesus. Menurut Anda yang benar yang mana? Paulus yang benar atau Yesus yang bohong? Begini aja. Atau Yesus yang benar, Paulus yang bohong? Simpel Gimana? aja. Kita lihat fungsinya Bang. Simpel apanya? Anda tinggal memilih ini. Ngerti nggak sih? Kamu ngerti nggak sih arah pembicaraan? Iya, kita bukan masalah memilih. Paulus Ini terpilih karena ia sejalan dengan Kristus. Kamu percaya nggak omongan Yesus? Yesus berkata, jangan percaya kalau ada orang mengaku ketemu aku di padang gurun. Iya. Nah, ya, percaya nggak tuh? Iya percaya. Percaya. Oke. Ya. Terus menurut Paulus dia ketemu Yesus. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Berarti maksud abang Paulus ini berbohong begitu? Ya menurut kamu, kau yang menentukan dong. Ya,
apa yang dikatakan Paulus itu sudah tertulis kan, bahwasanya dia memang bertemu Yesus di dalam yang di dalam cerita yang telah dituliskan di dalam kitab ya, Kisah Para Rasul sampai seterusnya, semua yang diberitakan Paulus. Saya bacakan dulu ya. Mengenai kesaksiannya dia bertemu dengan Saya baca Yesus. aja dulu datanya. Saya baca datanya ya. Iya, silakan Bang. Matius 24 nomor 23. Ya. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Oke? Iya. Setuju? Iya. Setuju pernyataan ini? Iya. Berarti jangan percaya kalau ada orang melihat Mesias, betul? Oke. Jangan percaya kalau ada Mesias mendatangi orang, betul? Oke. Terus? Nah, Paulus mengatakan dia berjumpa dengan Yesus di Damsik. Yang mana yang benar? Jadi apa yang bisa Abang pahami dari perkataan Yesus bahwasanya dia mengatakan jangan percaya jika ada Mesias di sana, Mesias di sini. Apa yang bisa Abang pahami dari bahasa itu? Ya jangan percaya dong kalau saya nanti saya melihat Yesus di sana, saya didatangi oleh Yesus. Jangan apalagi dipercaya. Makanya ayat Izin itu ikut jawab. itu yang Apalagi perlu kita pahami, itu ya yang perlu coba kita dikasih pelajari. paham. Oke, jadi begini. Yesus mengatakan seperti itu. Dia menyatakan dirinya adalah seorang Mesias. Yang maksudnya di situ adalah jangan percaya kepada yang lain ketika mereka datang. Ya, itulah intinya, Bang. Yang menyatakan dirinya sebagai Mesias. Aduh, benar-benar. Udah jelas di situ Yesus. Ya enggak, jangan percaya kalau ada Yesus datang gitu loh. Kamu ini gimana sih, bro? Kenapa Paulus Dia kan bilang jangan percaya kalau ada Mesias di sana, Mesias di sini. Nah, terus siapa yang dijumpai Paulus di padang gurun? Dia tidak mengatakan bahwasanya saya jangan percaya kalau aku ada di sana, aku ada di sini. Ya, terus apa yang dilihat oleh apa yang ditemui dan siapa yang menemui Paulus di padang gurun? Ya, kesaksian Paulus seperti itu ya. Itu berarti ya kesaksian dia ya benar. Nah, terus yang benar yang mana? Paulus apa Yesus? dan murid Yesus itu Semua kehendak Tuhan itu kan bisa berubah-ubah. Enggak, yang kok berubah-berubah gimana sih kamu, bro? Noh. Yang mana yang benar? Paulus dipercaya atau Yesus dipercaya nih? Ya, dua-duanya bisa dipercaya. Tidak bertentangan itu mah. Bertentangannya di mananya, Bang? Yang salahnya apanya gitu? Yesus berkata jangan kau percaya kalau ada Mesias di sana, ada Mesias di sini. Kalau ini namanya bukan pembelajaran, Bang. Ini namanya mencari kesalahan. Ini data yang bertentangan, coy. Itu Gimana kamu ini? Itu bertentangan kan menurut Abang. Ya berarti kamu sama ini. Hanya umat Islam yang menganggap ini bertentangan. Oh ya berarti ini sama. ya gini Enggak begini, Bang. Nah, coba kau baca dulu. Baca dulu. Yang menganggap ini bertentangan hanya Abang Rasul dan itu mau umat Islam. Baca lagi coba. Umat Kristen tidak Kau menganggap ini baca bertentangan. dulu. Mbak Nana diam. Paulus Kau baca dulu lah. sejalan dengan Kristen gak bakal Kau baca dulu Noah. Jadi Kau baca dulu. Itu enggak pembelajaran namanya, Bang. Itu Enggak, cari kau baca dulu. Kau enggak pernah, kau belum baca terus kau ini menyangkal gitu loh. Baca dulu lah. itu sejalan terlalu dengan Abang terlalu kekristenan. dangkal untuk mengambil Makanya kesimpulan. dia Ya saya nggak mengambil kesimpulan, kau baca dulu. Ya, terus Abang nggak ngambil kesimpulan kok bisa bilang begitu? Saya baca loh ya, saya baca nih. Jika ada orang yang memberitahukan kepada kalian bahwa Mesias sudah kembali dan berada di padang gurun, janganlah kalian pergi ke sana untuk melihatnya. Aku tidak dikatakan bahwa ia sedang bersembunyi di suatu tempat tertentu. Itu Matius 24. Terus Matius 24 dan 23-nya, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Itu maksudnya apa itu? Ya, coba Abang pahami sendiri dengan akal. Loh, dan kau yang pikiran punya Abang kok. kita. Saya bertanya ke Anda, kau yang punya. Nah, kalau Iya, kecuali kau bilang, oh maaf, saya nggak bisa menjelaskan, saya jelasin. Iya kan ini saya jelasin sama Abang, tapi Ya, kan coba Abang nggak jelasin. terima penjelasan saya. Coba jelasin, coba. Ketika Maksudnya apa? Yesus berkata bahwasanya jangan percaya jika ada yang melihat Mesias di sana, Mesias di sini. Karena Mesias itu hanya Yesus. Jadi kalau Yesus mendatangi Paulus itu wajar saja. Karena Loh, berarti Yesus bohong dong. ya bohongnya di mana? Ya katanya nggak ada lagi Mesias di sana, nggak ada Mesias di sini. Kok
Paulus ketemu. Ya memang nggak ada Mesias yang lain karena Mesias itu hanya Yesus. Ya tapi kenapa Paulus ketemu lagi? Gimana sih ini anak ini? Ya dia Dia kan bohong ketemu ini, dia Paulus kan bohong. untuk Jangan bohong, bro. memberikan. Deng, izin, Bang. Iya. Izin sedikit ya, Mbak Nana. Kau bohong, Bang. Kau bilang hanya Yesus yang Mesias. Tahu nggak apa itu Mesias? Mesias itu bahasa Ibrani. Bahasa Yunaninya Kristus. Jadi Ya. Yesus itu Mesias atau Kristus. Tapi Kores juga Mesias. Daud juga Mesias. Kau bilang hanya Yesus yang Mesias. Nah, kenapa? Kenapa cuma Yesus itu yang dialihkan ke bahasa Yunani disebut Kristus? Padahal Daud juga Mesias. Bisa juga Daud disebut Kristus, Kores juga disebut Mesias. Bisa juga disebut Kores Kristus. Terus kenapa lagi si penerjemah ini mau menipu? Hanya disematkan kepada Yesus kata Kristus itu. Kau bilang tadi mau menipu lagi bahwa hanya Yesus yang Mesias. Apa arti Mesias? Mesias itu artinya orang diurapi, ditasbihkan. Itu konsep orang Yahudi ya. Udah lama sejak sebelum datang Yesus sudah ada konsep Mesias di kalangan orang-orang Yahudi. Apa sih Mesias itu? Mesias itu adalah seorang tokoh yang dinanti-nanti Yesus untuk adalah membebaskan satu-satunya juru selamat bangsa. yang akan Kamu diam dulu. menyelamatkan Aduh, kamu manusia. diam dulu sebentar. Sebentar saya tanya kau mencret kau Nana. Sebentar kau diam dulu. Kau ceret kali. Ya, jadi ini saya mau luruskan dulu penipuannya ini. Dia bilang cuma satu Mesias. Mesias itu di perjanjian lama banyak. Kenapa cuma kepada Yesus yang disematkan kata Kristus? Ya, dilarikan ke bahasa Yunani. Itu penipuan. Kau mau dibodoh-bodohi lagi, tapi kau nggak nyadar. Kenapa? Kau juga Gini mau loh. bodoh-bodohi Karena kita juru di sini selamat- cuma satu Mesias. Karena hanya Banyak ada satu Mesias. juru Baca selamat. di apa kau itu? Aduh. Gini loh. Kau diam Sekarang- dulu lah. Nanti Cuekin sebentar. aja tuh si Nana itu. Nana. Sekarang begini. Cuekin aja. Dia masih signalnya kecil, nggak apa-apa. Cuekin aja. Gini Bunda Ku Ramaya. tanya kau satu mencret kau. Gini Sini Bunda saya kasih Ramaya. data ya, siapa saja disebut Mesias ya. Kau jangan nipu lah, udah tua kau ini, udah lama kau diskusi masih mau nipu kau. Jangan nipu-nipu di komal muslim ya. Kalau sesama Kristenmu tuh kau tipu lah dia. Kau Halo. satu Mesias. Apa? Jadi begini ya. Kita konsepkan ini ke Jangan kehidupan. pindah topik kau. Saya nggak Yang mana pindah yang benar itu? Yang mana yang benar nih? Enggak, saya jawab dulu pertanyaan Bunda Rama karena dia tadi ngotot gitu. Jadi Mesias itu artinya seorang yang diurapi ataupun orang yang bisa menyelamatkan orang dari Orang Kesalahan toh, lah, bukan seperti- Tuhan toh, orang. Terus kenapa kau Tuhan kan orang ini? menyelamatkan orang. Ya, apakah apa itu Lain. Mesias? Apakah pernah kau temukan pemaknaan orang-orang Yahudi memaknai Yesus itu Tuhan? Pernah kau dapati? Ya tidak Mana lah, datanya karena orang Yahudi orang memaknai? Yahudi kan menolak Ingat, Yesus. ingat konsep Noah, konsep Mesias itu yang punya itu Yahudi. Kristen itu nggak ada Mesias. Itu punyanya Yahudi itu Mesias. Pemahaman orang Yahudi yang punya konsep itu bahwa Mesias itu seorang tokoh yang dinanti akan menyelamatkan bangsa Yahudi, seorang tokoh. Ya, bukan Iya. seorang Tuhan. Ya, Tapi iya. nyatanya kan Nah, Yahudi- ketika Thomas, Yahudi kan menolak- ketika Yahudi kan benar, menolak Yesus. ketika Yesus berbicara dengan muridnya Thomas, menurut kamu Thomas siapakah aku ini? Engkau Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Jadi Yesus Mesias. Terus kenapa kau Tuhan kan kalau Mesias? Di mana otakmu itu loh? Yesus Ya, itu di Ibrani 3:1 dia adalah rasul. Ya, nggak sabar kau harus kau bantah pakai Itu kan data terserah dalil kita. Nana. Itu kan terserah kita. Loh, terserah. kok Ya kalau kamu Bunda cuma Rama- naik di sini bawa imanmu, kami nggak peduli kau menuhankan sendal jepit ya. Kalau kau naik di sini cuma bawa imanmu mau nipu-nipu, kau tidur. Gak ada maksa Jadi, imanmu. maksudnya Kau apa, naik di Bunda sini Rama itu berusaha selalu- membawa data. Tunjukkan datamu gitu loh. Cuma satu Mesias, cuma Kristus. Tadi kau salah Kan nipu lah. ngomong. Nah, kau bilang tadi hanya satu Mesias, padahal banyak Mesias. Kau salah ngomong tadi. Ya sekarang kan Bunda Rama ini pun ngomongnya kan kasar. Gunakan otakmu katanya. Otakmu di mana? Itu ya sukaku, hakku kok. Emangnya situ siapa? Kan gitu. Ini Iya bukan kalau kau debat yang cuma sehat pakai kalau begitu. cuma modal iman. Nah saya tanya, Saya otakmu tanya, itu Anda kau modal iman tidak? Itu imanmu sumber dari mana? Saya tanya, Imanmu Anda modal sumbernya iman apa? enggak? Cukup dulu. Menurut kamu Noah, Mesias itu cuma satu atau melebihi dari satu? Satu. Satu.
Oke, kasih data ya. Kalau ada Mesias yang lain, bagaimana? Tidak ada Mesias yang lain. Mesias Oke, yang kasih data. Iya. Kasih data Mesias Bunda, yang kasih data. sesungguhnya- Sorry. Karena Mesias yang sesungguhnya itu Udah adalah kasih Yesus. data, udah tunggu dikasih data. Itu yang cuma bisa menyelamatkan. Tunggu diam dulu dikasih data. Cuma apakah benar satu Mesias? Tunggu dulu. Aku buka dulu HP ya. HP yang satu. Pak Desugi, apakah ada data Pak De? Apa itu Bang Andi? Katanya cuma satu Mesias. Yesus saja. Kores tuh disebut Ya, Mesias. banyak. Hanya ada satu Mesias yang dapat. Diam dulu kau. Nanti kau gue turunkan loh, perempuan. Jangan sampai gue kasarin ya. Gue hormati lo dari tadi. Kalau nggak mau dikasari diam. Nanti kalau disuruh ngomong-ngomong. Diam dulu Kak Nana, bentar. Tunggu. Kasih. Nanti Kasih data. Samuel pasal 10 Kak nomor Nana yang 1. ngomong. Banyak Kores, Mesias Daud, Mesias Saul, Mesias Harun, Mesias Elisa, Mesias Salomo, Mesias itu banyak loh. Iya. Jadi apakah mereka Tunggu dulu, sabar dulu aja. Jangan. Kau kan mengatakan satu. Nah, Iya. kita tunjukkan oh ternyata banyak Mesias gitu. Jadi Iya. jadi Silakan, kan Pak De. gini. Ya. Mesias itu kan dari kata masaha yang artinya diurapi. Nah, ternyata kalau kita lihat misalnya di Imamat 4 ayat 16. Ya. Imam yang Imamat 6 ayat 20. Itu Harun Mesias. Inilah persembahan Harun dan anak-anaknya yang harus dipersembahkan oleh mereka kepada Tuhan pada hari ia diurapi. Mesias. Ya. Dilihat dulu Mesias ini dari kata apa? Dari kata diurapi. Nah, begitu. Itu Harun. Misalnya Salomo, Daud, itu semuanya orang-orang yang diurapi yang artinya Mesias. Jadi bukan cuma Yesus saja yang Mesias. Begitu Bang Andi. berarti udah bisa saya menanggapi itu? Ya, silakan. Iya. Oke. Oke ya. Jadi benar, Mesias itu berasal dari bahasa Ibrani ya, yang berarti Masiah. Masaha dari kata bansaha. Ya. Tetapi yang artinya tuh Mesias itu ya yaitu yang diurapi. Tapi sebutan Mesias ini ya untuk seorang tokoh yang datang di masa depan sebagai wakil Tuhan untuk membawa keselamatan bagi umat. Bukan itu yang dibahas. Kamu tadi mengatakan hanya satu Mesias, ternyata banyak Mesias, gitu loh. Itulah yang sebenarnya Mesias. Oh, jadi orang yang diurapi itu bukan Mesias. Yang diurapi untuk membawa keselamatan bagi umat Yahudi. Apakah itu. hanya Yesus yang diurapi? Tak jawab. Apakah hanya Yesus yang diurapi? Ya, karena hanya dia yang bisa menyelamatkan umat manusia. Tadi yang disebut Pak Desugi itu nggak diurapi itu. Iya betul, tetapi hanya. Iya berarti banyak Mesias dong. Kamu nggak jujur ah. Karena abang kan nggak ngerti pengertian Mesias itu seperti. Mesias artinya apa? Mesias artinya apa? Iya, yang diurapi. Oke, apakah hanya Yesus yang diurapi? Dengerin dulu, dengerin diam. Apakah hanya Yesus yang diurapi? Banyak yang diurapi. Berarti banyak Mesias dong. Banyak Mesias. Banyak Mesias. Kamu tadi bilang satu, udah cukup. Kena juga kan? Kena juga kan? Udah dijawab sendiri banyak Mesias. Jadi kau ini membantah omonganmu sendiri, selesai. Jangan bohong di sini. Lanjut Pak De. Lagian kalau Yesus ini ya kan itu tidak sesuai dengan yang dinubuatkan. Kalau kita lihat di dalam Daniel 9 ayat 25 kalau nggak salah, di situ dikatakan semenjak Mesias itu datang, ya, semenjak firman itu keluar, Yerusalem itu akan dipulihkan. Sekarang saya tanya, apakah Yesus itu memulihkan Yerusalem? Padahal Mesias adalah seorang raja yang diurapi, yang akan membebaskan Yerusalem dari penindasan atau penjajahan Roma. Itu yang betul-betul diharapkan oleh orang-orang Yahudi. Sebagaimana yang tertulis di dalam Daniel 9 ayat 25. Nah sekarang ketika Yesus datang, apakah dia memenuhi syarat sebagai Mesias yang dinubuatkan di dalam kitab mereka, seorang raja yang akan membebaskan Yerusalem ya dari penjajahan Roma?
Makanya di situ akan dipulihkan. Mana dipulihkan? Dipulihkan dari apa? Apa yang dikerjakan Yesus di Yerusalem? Apa dampaknya? Nggak ada, kosong. Malah Yesus dibantai sama mereka. Jadi gagal Yesus memenuhi nubuat yang disampaikan itu. Coba apa tanggapan Anda? Apa yang dipulihkan oleh Yesus di Yerusalem? Berdasarkan Daniel 9 ayat 25. Ayo silakan Noah. Kali ini giliranmu yang ditanya. Kemarin lu yang terus bertanya. Silakan. Wih, jangan di-mute atuh. Oke, terima kasih ya. Jadi saya tanggapi dulu pernyataan Bang Sugi bahwasanya Yesus itu tidak memenuhi kriteria sebagai Mesias. Jadi di zaman itu memang bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang terjajah ya oleh bangsa Romawi. Jadi sementara mereka mengharapkan seorang Mesias itu berarti penyelamat yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Tetapi Yesus sendiri datang bukan untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan, tetapi untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari segala dosa-dosa duniawi. Menyelamatkan bangsa Yahudi, justru dia yang nggak selamat kok. Itu gimana? di mana, Bang? Akan menyelamatkan dosa duniawi di mana? Ya, pada saat itu bangsa Yahudi itu memang lagi kacau-kacaunya, menyembah berhala, Kok tidak sesuai yang berzina, dinubuatkan? tidak mematuhi hukum Taurat. Kok nggak sesuai yang dinubuatkan? Jadi jadi untuk apa Tuhan memikirkan hal duniawi? Kan begitu. Ya kalau Tuhan tidak memikirkan duniawi, ngapain Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari dari penindasan Firaun ketika bangsa Israel dijadikan budak? Itu juga soal duniawi. Bukan Tuhan yang mencari kita, Bang. Kita yang mencari Tuhan. Aduh, ini kemana-mana sih. Kemana-mana Anda tadi mengatakan Tuhan tidak mungkin memikirkan duniawi. Kalau memang Tuhan tidak memikirkan masalah duniawi, keduniaan manusia, ngapain Tuhan membebaskan bangsa Israel dari penindasan Firaun? Itu masalah duniawi itu. Itu belakangan dulu, kan? Karena Yesus itu diutus. Ini apa sih? Ini Anda mencela-menceli. Katanya tadi Tuhan tidak membahas masalah duniawi. Lah ini Tuhan pernah membebaskan bangsa Israel dari penindasan Firaun. Itu bukan masalah dunia itu. Oke, saya ngomong pelan-pelan ya. Sorry, ini agak belepotan soalnya. Nah, jadi gini ya, saya ulangi Bang ya sekali lagi. Ini saya ngomongnya pelan. Benar ya, bahwasanya bangsa Yahudi di zaman penjajahan Romawi itu mengharapkan seorang Mesias. Mesias seperti apa? Mesias yang bisa menyelamatkan mereka dari penjajahan bangsa Romawi pada saat itu, di zaman itu. Tetapi ada seorang yang mengaku bahwasanya dia adalah seorang Mesias, yaitu Yesus. Tapi dia bukan seorang raja. Dia seorang manusia biasa, dia seorang tukang kayu, dan dia seorang pengajar. Bagaimana caranya? Seorang pengajar ingin menyelamatkan kami dari penjajahan, kan begitu? Caranya gimana? Caranya gimana? Kan Bentar begitu. Bang, saya tanggapin dulu Bang Noah. Jadi gini, ternyata menurut Yesus sendiri, ya Mesias itu adalah seseorang yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Apa buktinya? Buktinya ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu aku ini siapa? Ada yang menjawab Elia, ya kan? Ada yang menjawab engkaulah nabi, ada yang menjawab Mesias, yaitu Petrus. Ya, Petrus menjawab, engkau Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Benar. Ya, itu bukan dari kamu, tetapi dari Tuhan, istilahnya seperti itulah. Tetapi setelah itu Yesus ngomong apa? Jangan kau katakan kepada siapa-siapa kalau aku ini Mesias. Kenapa Yesus nggak takut? Karena kalau sampai orang mendengar bahwa Yesus ini Mesias, ya, dia bisa ditangkap oleh Romawi. Karena Mesias, baik pengertian orang Yahudi atau orang Roma saat itu, adalah seorang raja, seorang pemimpin yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma, Bang. Iya, itu betul.
Nah ya, Itu yang diharapkan bangsa Yahudi. Tetapi yang ternyata yang datang adalah seorang pengajar, seorang ahli kitab, seorang tukang kayu. makanya Bangsa ketika Yahudi menolak Yesus. iya, kalau kita lihat di dalam Markus 6 ya kan ayat 3 ayat 4 itu ketika mereka tahu bahwa Yesus ini anak Yusuf si tukang kayu, dia menolak karena Mesias itu keturunan Daud nggak seperti itu, yang akan menjadi raja tidak seperti itu. Masa ada raja tukang kayu? Makanya mereka itu menolak. Nah, kenapa mereka itu menolak? Karena mereka membaca di dalam kitab mereka bahwa Mesias yang akan datang itu akan menduduki tahta Daud. Ternyata Yesus tidak menduduki tahta Daud. Walaupun Matius itu memaksakan diri ya untuk mendudukkan Yesus itu keturunan Daud, tetap saja gagal. Karena faktanya Yesus tidak pernah menduduki tahta Daud sebagaimana yang dinubuatkan. Ya, itu yang tertulis seperti itu. Tapi kan tujuan Tuhan kan bukan seperti itu, Bang. Lah, Bapak. ini gimana sih? Berarti itu bukan Tuhan yang ngomong, seperti di Daniel, di Yesaya itu bukan Tuhan yang ngomong. Tuhan sendiri yang akan menjanjikan seorang pembebas. Iya, tahta Daud kan, tapi kan bukan berarti harus seorang raja seperti Daud. Lah. Ini karena kan di pada saat itu kan itu yang harus abang pahami, sama-sama kita pahami. Pada saat itu bangsa Yahudi itu kacau, Tetap nggak nyambung, Bang. Tetap nggak nyambung. Walau dari Daud tetap nggak nyambung. Tetap Yesus itu nggak bisa disebut Mesias ya. Kalau kita lihat penuturannya silsilah lewat Matius 1 nomor 1 tuh. Daud, kalau Daud itu memperanakkan Yusuf, kemudian entahlah Yusuf siapa ini ya, karena jaraknya nih 900 tahun lah, 1000 tahun antara Yusuf anaknya Yakub ya dengan Yesus. Sementara kalau kita baca Matius 1:16, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria. Nah Yakub mana ini kali-kali ya. Nah di sini nggak nyambung karena Yusuf ini kan tidak bersetubuh dengan Maria ya. Ya ini jadi kalau kita lihat ya nggak ada nyambungnya Daud ke Yesus. Kalau Maria secara keturunan suku Lewi ya nyambung, tapi orang Yahudi tidak mengambil keturunan dari pihak perempuan, dari pihak ibu, hanya dari pihak bapak ya. Dan Yesus tidak nyambung-nyambungnya ke Yusuf kecuali ada mereka berhubungan ya secara jasmani. Inilah keamburadulan dalam Bible begitu loh. Saling kontradiksi, membagongkan lah intinya ya teman-teman. Ditambah lagi tipu-tipumu itu komplit lah sudah ini. Kalian semua ini oten-oten. Tipu-tipu apa? Ya tadi kau bilang gak ada Mesias selain Yesus. Kok tipu tuh namanya? Ya. Komplit sudah nih kalian nih. Tapi Bunda Rama bilang tadi Kak Rama bilang tadi sama saya, itu makan modal imani gitu. Imanmu itu, sumber keimananmu itu apa Bang? Menurut doktrinmu lebih dahulu iman atau Bible? Menurut doktrin Kristen nih, lebih dahulu apa? Imanmu atau Biblemu? Halo, coba. Oke, nggak apa-apa. Terserah kalau mau dibilang doktrin. Kan Tapi tinggal kau jawab. Kita bertanya nggak apa-apa. Yaudahlah gini Noah. Gini Noah. Kalau modalmu cuma iman, tidak ada literasi data yang bisa kau bawa naik, ya bungkus imanmu dengan 3 karet gelang warna-warni. Kemudian kau turun, cuci kaki, tidur. Gak ada yang ganggu imanmu itu. Makanya saya tanya Karena sama kau Anda itu kalau diskusi, apapun yang kami sampaikan dengan data-data, kau tolak, kau ngeyel, kau mau bernarasi tanpa data. Jadi udah, Ya, itu karena- imanmu, bungkus karena imanmu Anda kan- itu. Walau Anda kan kau menuhankan menafsirkan- sendal jepit, daun apa kek, itu bukan urusan kami ya. Tapi jangan naik diskusi kalau cuma bawa kengeyelanmu, kebohonganmu. Jangan bawa dustamu naik di sini. Kami ini Ya orang udah, Islam, ya orang udah. pinter-pinter. ya udah, Oke, kau nggak bisa tipu-tipu. Sekarang ini zaman modern, serba apa ya, ibaratnya internet itu jendela dunia, semua bisa diakses. Kau nggak bisa lagi nipu-nipu. Ya udah, Oke ya. saya orang bodoh, Anda orang pintar. Boleh Ya, saya memang bertanya dalam sama orang Biblemu pintar? 1 Korintus 4:10 ya.
Oten bodoh karena Kristus ya kau ini. Kau bodoh Iya, oke. karena apa? Itu kata si Paulus ya, Paulus yang ngomong tuh 1 Korintus bodoh 4:10. Noah botol karena Kristus. Kata si Kristus. Paulus. Itu Bibelmu loh, bukan cuma Iya. pendapatmu, itu Bibelmu itu. Oke. Kalau yang Saya- begitu kau pakai data ya, kalau kebodohan kau pakai data ya. Oh, Tapi masuk kalau yang hatinya, penting-penting tadi, aduh. Iya, karena ini teman mengaku dua botol Nana. Berarti orang bodoh boleh tanya sama orang pintar. Gimana kau bertanya ya, orang bodoh itu ya udah tertutup otakmu itu. Karena gini Saya- Bang ya, saya hanya mau karena bertanya. begini, pedomanmu sebentar, Mbak Nana sebentar. Satu pertanyaanku kutanya ke kau, aku mencret kau. Sabar dulu ya, sabar. Tunggu si Noah ini diselesaikan dulu. Noah, Sarah adat. kalau kau baca kata-kata si Paulus, memang kalau kau berpatokan dengan ajaran Paulus, apa kata si Paulus ya? Kalau dengan dustaku, kemuliaan Tuhan makin melimpah, mengapa engkau masih menghakimi aku? Gitu ya. Nah, kemudian dia pun berkata di tempat lain ya, di Efesus ya Pak D. Apa yang aku katakan, aku berkata bukan menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa dia boleh bermegah. Nah, inilah yang kau imani semua. Perkataan dusta boleh, ya. Apa yang diucapkan itu seenaknya, bukan berdasarkan firman Tuhan. Ya komplit lah kau ini. Halo. Ini oten-oten begini nih sekarang nih. Dia modalnya naik diskusi, modal ngeyel, dikasih data-data. Dia lari lagi, ngomong sendiri. Aduh, apa kalian gak ada malu atau kemaluanmu sudah gak ada? Udah. Ayolah. Gini, saya orang bodoh, Anda orang pintar. Bolehkah orang bodoh bertanya sama orang pintar? Nggak usah lah, percuma orang bodoh itu nggak usah dikasih tahu. Saya Udah ingin parah menguji kebodohanmu kepintaran itu. Anda sampai di Karena mana. begini ya Bang ya, udah berkali-kali kau naik berdiskusi sama guru kami ya Bang Zuma. Tapi otakmu ini masih dangkal, malah tambah ngeyel ku tengok. Tambah ngeyel. Mau tahu alasannya kenapa? Ya kenapa alasanmu? Oke. Karena lemak babi. Oke, terserah. Memang mulut Anda memang seperti itu, nggak sekolah. Ya iya karena kau banyak makan babi. Kalau mulut nggak sekolah kayak gitu. Kalau kau makan babi, kan kau bertanya, Anda mau tahu, yang saya tahu ya, kan yang kamu tanya saya. Menurut Udah. saya karena kau kepenuhan lemak babi. Kalau kau nggak Kasih- tahu lah, kalau kau ya menurut saya Kasih gitu. saya kesempatan untuk berbicara ya. Silakan menurut kau apa Bang? Oke. Tadi Anda bilang kami ini Kristen hanya modal imani. Oke, nggak apa-apa. Saya terima. Enggak, Anda. modal makanya ku tanya, yang kau imanmu itu bersumber dari mana? Menurut doktrinmu, Sebentar doktrin dulu. Kristen, iman Kapan saya dahulu ngomong? atau Bible dahulu? Saya mau tanya, imanmu bersumber dari mana, Bang? Ya dari Alkitab. Kalau menurut Bible firman apa? Imanmu bersumber dari Biblemu itu Biblosmu. Nah, saya minta di mana Yesus itu pernah disebut Tuhan di Biblemu? Kalau memang imanmu bersumber dari Biblemu, Pak tanya di Biblemu, Yesus itu Rasul, Yesus utusan, Yesus Mesias. Iya. Nggak ada tertulis Yesus Tuhan. Nah, dari mana kau dapat itu? Apa dari nenekmu? Atau Iya. dari tetanggamu? Dari mana kau dapat? Karena nggak ada di Bible itu. Kau bilang sumber imanmu dari Bible. Iya. Mana? Nggak ada. Apa ya? Oke, makanya biar saya selesai bicara dulu. Apa dulu? Saya tanya dulu sumber imanmu itu dari mana? Kau ngambil dari saya. mana itu sumber keimananmu itu dari mana? Saya udah katakan dari Bible, nanti saya kasih tahu. Nah, di dari mana data di Biblemu Yesus Tuhan? Tunjuk datanya. Saya boleh bantu Kau jawab? mengimani Yesus Tuhan. Aduh. Bentar kau, ini Noah ini masih kepala batu, kau juga masuk-masuk. Di mana data di Biblemu Yesus Tuhan? Karena sumber imanmu dari Biblemu, tunjuk datanya. Itu Mana di Wahyu itu lengkap. Bang Noah, Itu saya bantu kesaksian aja. Di Wahyu penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Perkawinan anak domba. Roh bermata 7 bertanduk 7. Itu cerita-cerita fantasi, halusinasi. Ya nggak apa-apa. Jawab. Kalau Anda mau anggap Perkataan itu cerita Yesus. fantasi, nggak apa-apa. Perkataan Yesus mana? Ya, pasti andalanmu. Aku adalah Alfa dan Omega. Saya Ya, minta itu perkataan kenapa? Yesus tuh, perkataan Yesus. Ya mana-mana. Terserah Anda. mau Kemana-mana anggap lagi dia. kita. Saya tanya, sumber imanmu di mana Yesus dalam Biblemu disebut Theos? Itu sudah jelas pokoknya di Wahyu. Di mana 1. Yesus disebut Di Theos Wahyu 1 dalam itu Biblemu? satu perikop Mana? sudah jelas lama. Di mana di situ Theos, Yesus Theos. Theos itu kan bahasa asli Biblemu itu.
Ih, ribut kali kau pula, guys. Itu hanya masalah Di dalam bahasa bahasa. di bahasa original Biblemu itu Theos itu Tuhan. Tapi karena kau mencuri kata Allah, kau gantilah di Indonesia ini dengan terjemahan Allah. Ya, Mencurinya dari kau pelesetkan mana? lagi. Allah. Saya minta data di Biblemu karena sumber imanmu kata kamu dari Bible. Di mana Yesus dalam Biblemu Theos?